Di video ini saya akan review hasil investasi rutin saya di reksadana. Saya juga akan lanjutkan untuk investasi atau nabung rutin saya di reksadana saham. Jadi nanti kalian bisa lihat ya untuk untung dan ruginya nabung rutin di reksadana itu seperti apa. Saya juga akan bahas cara aman investasi di reksadana saham untuk pemula, serta saya akan tutorialkan ya cara beli dan juga cara jual reksadana menggunakan aplikasi Bybit. Buat yang ingin ya investasi di reksadana, kalian bisa gunakan aplikasi Bybit. Buat yang pemula banget yang bingung mau beli reksadana yang mana, karena di reksadana ini ada cukup banyak pilihan. Nah, kalian bisa gunakan fitur rekomendasi Robo. Nanti kalian akan dipilihkan ya untuk reksadana yang terbaik dan tentunya sesuai dengan profil resiko. Jadi untuk belinya juga gampang ya di aplikasi Bybit, bisa gunakan e-wallet seperti GoPay. Jadi buat yang tertarik investasi reksadana bisa gunakan kode referral jalan kecil ketika registrasi di awal untuk mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi sebelum saya bahas ya resiko dan juga cara aman untuk investasi di reksadana saham bagi pemula. Jadi buat kalian ya yang ingin tahu cara membeli reksadana dan juga cara jual ya, jadi kalian bisa mampir ke channel ini di Jalan Kecil Investasi. Di bagian home kalian bisa scroll ke bagian bawah ya. Nah, di sini saya sudah buatkan playlist ya, tutorial saham dan reksadana. Jadi nanti juga di akhir video saya akan tutorialkan ya secara langsung cara beli reksadana seperti itu. Jadi kalian bisa lihat ya untuk cara jualnya, kalian bisa lihat di video yang ini. Di judul dengan judul cara jual reksadana sampai cair ke rekening. Jadi nanti kalian bisa lihat ya untuk detailnya cara jualnya dan juga proses pencairannya di video yang ini. Jadi yang pertama saya akan bahas tentang resiko investasi di reksadana saham. Jadi cara amannya ini akan saya bahas ya setelah ini seperti itu. Jadi untuk resikonya kalian harus paham ya. Kalau reksadana saham ini reksadana yang paling beresiko, jadi resikonya paling tinggi. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk yang grafik warna ungu ini grafik reksadana saham, dan yang warna hijau reksadana obligasi, warna biru reksadana pasar uang. Jadi kalian bisa lihat sendiri kalau di reksadana saham memang resikonya sangat tinggi. Jadi resiko tinggi ini seperti apa? Jadi kita bisa untung ya sangat cepat di reksadana saham. Jadi misal kita beli ya pada tanggal 24 September 2020, kemudian kita jual pada tanggal 1 Januari ya. Jadi November, Desember, Januari. Jadi 2 bulan ini bisa untung 30%. Jadi keuntungannya bisa sangat cepat. Tetapi kerugiannya juga bisa sangat tinggi ya. Jadi misal kita beli pada tanggal 10 Februari ya 2020, kemudian kita jual pada 23 Maret ya, kita bisa rugi sekitar 35%. Jadi Februari Maret, jadi 1 bulan bisa rugi 30%. Jadi misal kita investasi 10 juta, kita bisa rugi kalau misal kita jual ya, bisa rugi sampai uangnya sisa 6,5 seperti itu. Jadi resikonya memang sangat tinggi. Jadi kalau misal kalian ingin aman ya jangan investasi di reksadana saham. Kalau bisa masuk ke warna hijau ya, yang reksadana obligasi, meskipun sudah ada fluktuasi ya, tetapi ini tidak se ekstrim reksadana saham seperti itu. Atau kalau mungkin yang mau pasti-pasti ya, jadi kita bisa investasi di yang warna biru reksadana pasar uang. Jadi ini istilahnya yang paling aman ya, karena isinya ini deposito seperti itu. Nah, untuk penurunannya itu kalian bisa lihat di indikator ya yang disediakan di aplikasi Bybit di bagian drawdown ya. Jadi kalau pasar uang ini tidak pernah turun, jadi selalu mengalami kenaikan, makanya drawdownnya 0% seperti itu. Kalau obligasi penurunan maksimalnya dalam 3 tahun ya, ini pernah turun sampai 8%. Dan reksadana saham untuk produk ini ya, Manulife saham andalan, ini pernah rugi sampai 50%. Jadi resikonya itu seperti itu ya kalau di reksadana saham. Tetapi mungkin untuk jangka panjang reksadana saham ini bisa mengalami kenaikan ya yang cukup bagus seperti itu. Nah, untuk cara memilih reksadana saham ya yang menurut saya aman itu kita bisa pilih yang ada indeksnya. Jadi kalau misal di sini ya
Ini reksadana saham Sukor Invest Equity Fund. Ini saya ambil contoh saja ya. Kemudian untuk yang reksadana indeks, ini ada indeksnya. Jadi reksadana saham tetapi ada indeksnya, yaitu BNI AM Index IDX 30. Jadi istilahnya ini diinvestasikan ke 30 perusahaan terbesar ya. Jadi resikonya kalau di reksadana saham, kalian bisa lihat di sini ya, di produk Sukor Invest Equity Fund misalnya ya. Kita bisa scroll ke bagian bawah. Nah, kita hanya bisa lihat untuk top holdingnya. Jadi hanya 5 saham terbesar ini yang kita bisa lihat. Ada Adaro, kemudian Astra, Bank BTN, Bukit Asam, ini perusahaan BUMN batubara ya. Kemudian perusahaan gas negara. Jadi kalau misalnya kita lihat di 5 besar ini, ya istilahnya mungkin cukup aman ya. Jadi 5 besar top holdingnya perusahaan bagus-bagus seperti itu. Nah, tetapi kalau di reksadana saham ya, ini kan maksimal setiap sahamnya 10%. Jadi misal ini semuanya 50% ya. Nah, ada 50% sisanya. Nah, sisanya itu dimasukkan ke saham-saham apa saja ya. Kan kita tidak tahu seperti itu. Bisa saja masuk ke saham-saham yang kecil ya, dan juga beresiko seperti itu. Seperti kasus yang pernah ada di reksadana yang sebelumnya seperti itu ya. Nah, untuk reksadana indeks ini terbilang aman karena kita bisa lihat ya. Misal di sini ini ada perusahaan-perusahaannya. Jadi perusahaannya misal PT Merdeka Copper Gold, perusahaan tambang emas ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk sisanya ini sudah ada ya. Jadi karena IDX 30 jadi investasikan ke 30 perusahaan terbaik ya. Dan setiap bulannya atau setiap kuartal ya, ini akan diseleksi. Jadi saham-saham apa saja yang masuk ke indeks IDX 30. Jadi untuk listnya, detailnya kita bisa masuk ke langsung ya di websitenya Bursa Efek Indonesia di idx.co.id. Kemudian kita data pasar, bagian di data saham ya. Kemudian kita masuk di indeks saham. Jadi kita pilih IDX 30. Kemudian kalian download ya, misal di evaluasi minor ya, untuk November 2021 sampai Januari 2022. Nah, setelah kalian download, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi ini adalah list untuk 30 sahamnya. Jadi istilahnya sudah jelas. Kalau misal reksadana saham mungkin ya kita tidak tahu ya, 50 saham atau 50% yang lainnya itu saham-saham apa saja. Kalau di IDX 30, nah kita sudah tahu. Untuk 30 sahamnya itu ada di list ini. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang besar ya, Adaro, Aneka Tambang. Nah, kemudian sampai ke yang bawah sendiri Unilever dan juga United Tractor seperti itu. Jadi istilahnya lebih aman ya. Jadi kita sudah tahu uang kita diinvestasikan ke mana seperti itu. Jadi kan basicnya reksadana kan kita titip uang ya ke suatu perusahaan. Kemudian perusahaan itu yang mengalokasikan. Nah, kalau reksadana indeks ya otomatis dialokasikan ke list yang di sini. Jadi kita download di websitenya IDX bagian di sini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi otomatis diinvestasikan ke sini. Jadi kan reksadana seperti itu ya. Jadi kita titip, kalau produk ini ya kita titip ke BNI Asset Management. Dari BNI Asset Management ini juga lumayan bagus ya. Kita bisa lihat dia masuk ke peringkat, kita bisa tunggu di sini ya. Jadi dia masuk ke peringkat salah satu manajer investasi ya, dengan dana kelolaan yang cukup tinggi. Jadi kita bisa lihat di sini, kita bisa urutkan berdasarkan dana kelolaan ya. Jadi mungkin ada yang tanya dana kelolaan itu seperti apa. Jadi kalau misal ya kalian investasi 10 juta, nah 10 juta ini tercatat ya di dana kelolaan ini. Jadi untuk BNI Asset Management ini peringkat 11 ya, dari manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar. Jadi istilahnya sudah banyak ya yang percaya di produk ini. Jadi sudah ada 23 triliun uang yang dikelola oleh BNI Asset Management. Seperti itu ya. Kemudian untuk hasil investasi saya, kita bisa lihat di sini ya. Jadi saya investasi ini baru sekali. Jadi saya investasi, saya akan tampilkan untuk riwayat pembeliannya ya terlebih dahulu. Jadi kita tunggu. Ini masih loading ya. Untuk riwayat pembeliannya, kemudian saya akan tampilkan untuk hasil investasinya seperti itu. Nah, untuk riwayat pembeliannya kita bisa undo sebentar ya. Ini tadi ada masalah lah di bagian transaksi. Di sini di bagian history kita bisa klik di sini ya.
Nah, di sini saya membelinya pada tanggal 19 November 2021 sebesar Rp100.000. Jadi setelah 1 bulan, nah ketika video ini dibuat ini pada tanggal 16 Desember. Jadi 1 bulan investasi modal 100.000, keuntungannya berapa? Seperti itu. Kita bisa masuk ke bagian portofolio. Kemudian saya simpannya di dana pensiun ya, dana pensiun di sini. Jadi investasi 100.000 selama 1 bulan ya, kurang sekitar 3 hari atau 2 hari. Nah, di sini saya untung 0,16% atau 164. Jadi seperti itu ya untuk nabung saya di reksadana saham. Jadi ini adalah tampilan aplikasi Bibit ya, via handphone seperti itu. Jadi via aplikasi. Nah, di sini saya akan tutorialkan cara untuk membelinya. Jadi sebenarnya sangat simpel sekali ya. Jadi yang pertama, kalau saya kan pakai GoPay. Jadi pastikan saldo GoPay-nya ini ada. Jadi kita top up dulu ke GoPay. Nah, untuk cara belinya itu kita tinggal scroll ke bagian bawah. Jadi saya di sini akan pilih reksadana sendiri. Jadi kalau kalian mungkin pemula ya, kalian bisa pakai yang rekomendasi Robo. Nah, ini dipilihkan untuk reksadana yang terbaik. Kalau saya akan pilih sendiri. Nah, di sini saya akan investasi secara rutin ya, di reksadana saham. Jadi kalian pilih di saham. Nah, untuk produknya ini BNI AM Index IDX30. Seperti yang saya bahas tadi. Nah, di sini saya klik di sini. Kemudian kita klik beli. Jadi caranya seperti ini, kita klik beli. Kemudian kita masukkan nominal. Jadi saya akan investasi ya. Kalau di bulan sebelumnya dan bulan ini saya akan masukkan Rp100.000 seperti itu. Jadi saya akan masukkan Rp100.000. Kemudian di sini saya simpannya di dana tabungan. Kita bisa ubah ya kalau misal kita mau ubah, tapi saya akan masukkan di dana tabungan. Kemudian saya akan klik beli sekarang. Kemudian saya mengerti ya, di sini saya setujui. Kemudian kita beli sekarang atau bayar sekarang. Nah, di sini saya akan pakai GoPay. Di sini ada beberapa metode lainnya ya. Kalau misal kalian ingin pakai Bank Jago juga bisa, link aja, ShopeePay atau transfer bank ya. Jadi saya pakainya GoPay sebesar Rp100.000. Jadi langsung klik bayar. Nah, kita tunggu. Nah, untuk pembelian reksadananya sudah berhasil seperti itu. Jadi memang sangat simpel ya untuk cara membelinya. Kita bisa lihat di riwayat pembelian. Nah, di sini juga sudah masuk ya di dana tabungan sebesar Rp100.000 produk BNI AM Index IDX30. Atau kalau mau lebih detail kita bisa masuk ke transaksi ya, bagian history. Nah, di sini juga ada masih order ya, di bagian order. Nah, di sini. Jadi untuk pembayarannya sudah sedang ya diverifikasi dan masih ditunggu untuk verifikasi manajer investasi. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin 2 hari kerja akan masuk ke sini ya, ke portofolio. Jadi seperti itu cara membeli reksadana yang menggunakan aplikasi Bibit.